pencalonan bagi mantan narapidana di atas 5 tahun lebih sejak selesai menjalani hukuman pidana hingga mendaftar menjadi calon. Jadi jika dihitung pun beliau ini menjalani pidana secara penuh, kita tidak berbicara masalah remisi, kita tidak berbicara masalah pengurangan hukuman terkait dengan kebijakan hukum Kementerian Hukum dan HAM maupun bebas bersyarat. Maka jika dihitung sepenuhnya adalah beliau bebas 19 Januari 2015. Artinya di sini kalau kita melihat KPU menyatakan ini belum cukup memenuhi pasal 4 maupun 42 Peraturan KPU nomor 1 2020 adalah keliru. Kenapa? Karena waktu saya dengar mereka menghitung itu berdasarkan surat dari Balai Pemasyarakatan yang mengklaim bebas 19 November 2015. Padahal sesungguhnya beliau ini sudah ada surat dari institusi resmi, itu rumah tahanan negara di mana tempat beliau menjalani hukuman, karena bukan di lembaga pemasyarakatan. Telah dinyatakan bahwa bebas beliau itu Juli 2014. Nah, ini satu berita acara yang menyatakan keadaan palsu. Ya, ini kan mengelabui publik. Saya di sini tidak berpihak karena pasangan calon, tapi saya praktisi hukum yang netral dan independen dan meluruskan juga karena ini sangat penting dalam hajat hidup kita sebagai warga negara dan dalam demokrasi. Ini satu penjoliman yang dilakukan, terlepas beliau adalah status mantan narapidana, kita tidak pungkiri. Tapi di sini bagaimana menempatkan hukum yang sebenarnya, ya, hak asasi orang, hak politik orang, dan juga hak masyarakat yang tidak dipercaya, yang telah diberikan kepercayaan melalui KTP-KTP yang telah dikumpulkan saat ini. Saya ini orang partai, saya ini wakil sekretaris Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Dan saya berbicara sih bukan soal partai, saya praktisi hukum. Saya ingin meluruskan, ini keliru bagi KPU. Bahkan KPU ini bisa potensi pidana, ya, seolah-olah tidak mengakui institusi hukum, tidak mengakui putusan pengadilan kekuasaan kehakiman, tidak mengakui juga surat yang mengeluarkan bebas beliau ini 2014. Nah, ini satu kekeliruan. Terus setelah kita lihat lagi, misalnya kita sebagai masyarakat mengontrol ini, berita acara pertama menyatakan itu bebas 2015, 19 November 2015. Tapi berita acara kedua justru dimintakan lagi syarat, ya, dari institusi badan pemasyarakatan yang nomenklatur itu tidak ada sebenarnya di dalam PKPU, tapi lembaga pemasyarakatan. Selesai menjalani pidana baik bersyarat maupun selesai pidana itu sudah ada, bahkan sudah di checklist, ya, sudah dinyatakan memenuhi syarat di dalam checklist. Syarat yang telah dimasukkan itu hanya saja pada saat tadi penyusunan dokumen ini ada salah satu surat yang seharusnya surat itu adalah bukan bagian yang dipersyaratkan dan bukan bagian dari evaluasi. Nah, inilah yang kita lihat KPU sudah ada indikasi ketidak netral dan mengacaukan demokrasi di Nias Utara. Karena di berita acara pertama ada mempersyaratkan di kolom-kolom tabel berita acara mengenai syarat bagi pengguna narkoba. Ini beliau ini bukan pengguna narkoba. Ini wakil bukan pengguna narkoba. Ada apa di checklist ini? Ini kan indikasi bahwa KPU ini sengaja melakukan penjoliman terhadap demokrasi di Nias Utara. Nah, kedua lagi, tidak konsisten terhadap berita acara pertama mengenai tanggal 19 November 2015 itu. Tapi menyatakan sesuatu dalam berita acara lagi. Ada lembaga baru yaitu Badan Pemasyarakatan. Kita nggak tahu kalau ditanya sekarang, ada nggak nomenklatur Badan Pemasyarakatan? Yang ada itu lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan. Nah, ini sesuatu tindakan KPU yang juga secara tidak langsung tidak mengakui putusan pengadilan, tidak mengakui surat dari rumah tahanan di tempat beliau ditahan dan menjalani hukuman pada saat itu. Jadi saya sebagai praktisi hukum sangat menyesalkan, ya. Ini saya anjurkan ini masyarakat bisa menggunakan haknya, bukan hanya calon saja. Siapa yang memberikan dukungan KTP itu bisa berhak menggugat keputusan KPU. Demikian dari saya. Ya, bisa diultimatum
keputusan yang mereka berikan kan seperti pemilu, jadi mungkin bisa ada ultimatum sebagai praktisi hukum. Saya pikir ini sebelum ini tengah waktu, ini masih ada sampai pukul 24 ini KPU bisa mengevaluasi, ya, untuk bisa meralat itu keputusan dan mengevaluasi daripada apa yang telah tadi diajukan keberatan oleh pasangan calon. Karena di dalam faktanya tidak ada namanya badan pemasyarakatan itu, tapi yang dimintakan di pasal 42 dan 4 itu adalah lembaga pemasyarakatan, dan beliau bukan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, di rutan sudah ada surat itu. Nah, artinya KPU punya kesempatan sampai pukul 24 untuk bisa meralat keputusan itu dan menerbitkan keputusan baru, menyatakan lolos secara hukum syarat yang telah diajukan oleh pasangan ini. Ketika hal ini tidak dihiraukan oleh pihak KPU, maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk menggunakan hak, baik itu sifatnya pihak yang dirugikan dalam hal ini pasangan calon maupun class action masyarakat yang merasa dirugikan terhadap demokrasi saat ini, bisa menggunakan waktu, ya, dengan waktu 3 hari setelah ditetapkan ini. Dan apabila nanti di Bawaslu itu juga mereka sepakat dengan KPU, maka ada upaya hukum lain, yaitu melalui PT TUN dan Mahkamah Agung RI, dengan sudah ditetapkan dalam tengah waktu yang sesingkat-singkatnya sebelum terlaksana pemilu 19 Desember 2020. Bagaimana sikap optimisnya? Apakah kita berharapkan ini Bawaslu ini aja yang lebih cerdas daripada KPU dalam mencermati dan menelaah daripada persyaratan itu. Kita harap ada objektif Bawaslu meralat keputusan yang telah dilakukan oleh KPU-nya Sutara. Yang menurut Abang sebagai praktisi hukum, apakah ada kemungkinan bahwa pihak yang membela atau pasal pembela ini dapat meneruskan kembali setelah tidak ada alasan secara hukum tidak dinyatakan, ya, pasangan balon calon bupati AJK yang terkait dengan status mantan narapidana, karena beliau sudah jelas telah selesai menjalani hukuman 5 tahun lebih sebagaimana yang diatur di PKPU nomor 1 tahun 2000.